Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang korupsi. Berdasarkan pandangan Klitgard, ya, yang telah saya uraikan pada video yang terdahulu, bahwa korupsi itu terjadi karena ada monopoli, ditambah diskresi, kewenangan, kemudian minus akuntabilitas. Maka secara sederhana kalau menurut rumus Klitgard ini, solusi yang pertama kalau Anda ingin meminimalisasi korupsi atau mereduksi korupsi, menghilangkan korupsi adalah monopoli di dihilangkan. Monopoli itu ada, pada kesempatan ini kita bicarakan dulu monopoli pada ekonomi, monopoli di pasar. Yang namanya monopoli adalah ketika aktivitas ekonomi itu dikuasai oleh satu entitas saja, satu entitas atau satu perusahaan atau satu pelaku ekonomi, baik itu aktivitas produksi bahkan aktivitas konsumsi. Ketika monopoli seperti ini terjadi, itu berbahaya karena dia akan mengeksploitasi. Mengeksploitasi siapa? Mengeksploitasi masyarakat. Dan saya ingin menggarisbawahi monopoli ini bisa terjadi karena negara yang menghadirkannya, dan dampaknya juga sama buruk dengan ketika swasta yang menghadirkannya. Ya. Nah, bagaimana negara bisa menghadirkan monopoli? Ini yang menarik karena terkadang kita monopoli swasta kita tidak toleran, kita tidak perkenankan, tidak toleransi. Tapi monopoli yang dilakukan negara kita toleransi. Kita tidak berusaha untuk memperbaiki. Contoh yang paling sederhana itu adalah banyak sekali komoditas, ya, yang kita konsumsi setiap hari itu pelakunya adalah monopoli atau setidaknya oligopoli yang dilakukan oleh negara. Anda misalnya setiap hari menggunakan air PAM. PAM itu PDAM, perusahaan daerah air minum, itu adalah monopoli. Anda menggunakan listrik, listrik itu adalah monopoli. Itu dua contoh, ya. Termasuk kita sebagai ilustrasi yang lalu, bahan bakar minyak kita juga secara umum dikuasai oleh mayoritas oleh Pertamina. Jadi monopoli juga. Monopoli oleh negara ini apakah baik? Jawabannya adalah tidak. Semua monopoli itu tidak baik. Ya. Karena terbukti misalnya kita apa tidak bisa mendapatkan pelayanan yang baik karena hanya ada satu perusahaan yang memberikan layanan tersebut atau yang memproduksi barang tersebut, dan konsumennya dipaksa untuk menggunakan barang tersebut tanpa ada alternatif. Jadi semua aspek di pasar ketika dilakukan secara monopoli, baik monopoli itu dilakukan oleh swasta, termasuk juga monopoli itu negara yang menciptakannya, seperti tadi air minum, listrik, ya, itu adalah monopoli yang negara yang menciptakannya. Itu ternyata tidak sehat, tidak menguntungkan konsumen, tidak menguntungkan masyarakat. Nah, bahkan rawan terjadinya korupsi. Bagaimana mungkin perusahaan yang monopoli tidak ada saingannya, tapi kemudian keuntungannya, misalnya keuntungannya seperti dilaporkan salah satu BUMN ternyata merugi.
ya. Itu sesuatu hal yang sulit apa eh, diterima oleh akal sehat, ya. Nah, yang lebih parah lagi dari monopoli itu adalah masyarakat rakyat itu tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, mendapatkan barang dan jasa yang kualitas terbaik, ya. Jadi akan lebih baik hasilnya kalau misalnya PDAM itu mendapatkan eh, persaingan, ya, akan lebih baik, ya. Tidak hanya ada PDAM tapi ada perusahaan air dari perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, di situ masyarakat akan mendapatkan kualitas air yang lebih baik. Dan kemudian dampak lainnya menghilangkan korupsi. Korupsi yang dilakukan baik oleh pengambil kebijakan di perusahaan itu atau pengambil kebijakan negara yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, ya. Jadi kalau PDAM itu kita hilangkan posisi dia sebagai monopoli, atau PLN kita hilangkan posisi dia sebagai monopoli dengan menghadirkan kompetitornya, maka masyarakat diuntungkan karena pasar menjadi bersaing. Kalau PLN atau PDAM tidak bisa menghadirkan produk yang lebih baik, maka mereka akan ditinggalkan oleh konsumen, oleh rakyat. Itu yang pertama, yang diuntungkan adalah masyarakat. Yang kedua diuntungkan lagi adalah korupsinya akan menjadi hilang, ya. Karena korupsi itu terjadi karena monopoli. Kalau tidak ada monopoli, ya misalnya eh, korupsi menyebabkan eh, pelayanan menjadi jelek, ya. Biaya menjadi meningkat. Akibatnya pelayanan kepada konsumen menjadi jelek. Kemudian eh, harganya menjadi lebih mahal. Itu karena korupsi. Dan mengapa korupsi terjadi? Karena ada monopoli. Nah, kalau monopolinya kita hilangkan, ya korupsinya tidak relevan lagi, ya. Karena kalau PDAM-nya atau PLN-nya kualitasnya jelek, orang lari ke lari ke perusahaan lain, sehingga korupsinya tidak akan bisa bertahan lama, kecuali ya bahkan perusahaan-perusahaan yang berkelindan dengan korupsi itu akan terlindas, akan hilang dari pasar. Nah, jadi kalau benar kita ingin menghilangkan korupsi, ya, dan benar serius ingin mensejahterakan masyarakat kita berdasarkan rumus Kligart ini, ya, maka cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah hilangkan monopoli di perekonomian. Monopoli apapun. Jangan perkenankan ada perusahaan yang bisa memonopoli sumber daya apapun, ya, memonopoli produk apapun, jasa apapun di di perekonomian. Caranya ya berikan persaingan di situ. Bebaskan perusahaan-perusahaan kompetitor untuk masuk. Jangan dengan alasan alasan eh, misalnya dengan alasan nasionalisme untuk melindungi BUMN, ya. Alasan-alasan itu kemudian menyebabkan BUMN itu diberikan privilege, diberikan monopoli, ya. Contoh Bulog diberikan monopoli impor, ya. Semua monopoli itu implikasinya jelek bagi masyarakat dan menghadirkan korupsi. Jadi kalau kita ingin menghilangkan korupsi, langkah pertama monopolinya dihilangkan. Monopolinya dihilangkan. Biarkan mekanisme yang ada di perekonomian terjadi secara kompetitif. Semua pelaku usaha bersaing secara fair. Itu langkah yang pertama kalau kita ingin menghilangkan korupsi di negara ini dan menghadirkan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.